Pada zaman dahulu kala di sebuah pelosok Nusantara yang sangat damai hiduplah orang-orang desa yang sangat bergantung pada hasil bumi dan alam sekitar mereka sehari-hari. Desa itu bernama Desa Jati, sebuah tempat yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi dan udara dingin yang menenangkan hati siapa saja yang tinggal di sana. Pepohonan rimbun mengelilingi perumahan warga yang mayoritas terbuat dari kayu jati tua yang kuat dan tahan lama menghadapi berbagai musim yang berganti setiap tahunnya tanpa henti. Di ujung jalan setapak desa tersebut, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang pekarangannya selalu bersih terawat dengan sangat baik oleh pemiliknya. Meskipun ia hanya hidup sendirian. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas dengan rumput hijau yang dipangkas rapi setiap minggu, agar terlihat indah dan menyejukkan mata para tetangga yang tidak sengaja lewat. Di sudut halaman terdapat sebuah sumur tua dengan air yang selalu jernih berkilau memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah dedaunan pohon mangga yang rindang. Tepat di samping sumur tua itu, ada sebuah sudut penjemuran hasil bumi yang memancarkan aroma khas gabah kering dan cengkeh yang sedang dijemur di bawah terik mentari. Angin sepoi-sepoi seringkali membawa aroma harum rempah-rempah tersebut hingga ke jalanan desa, membuat siapapun yang menghirupnya merasa lapar dan teringat akan kehangatan rumah mereka masing-masing. Bagian belakang rumah itu adalah sebuah dapur kecil dengan tungku kayu yang selalu mengepulkan asap hangat, tanda kehidupan terus berjalan dengan tenang dan penuh rasa syukur. Pemilik rumah kayu yang sangat indah dan terawat itu adalah seorang pria parubaya bernama Pak Dharma, yang dikenal luas sebagai sosok sabar serta sangat baik hati. Beliau adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh mendiang istrinya beberapa tahun silam, karena sebuah penyakit keras yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib paling pintar di desa itu. Semenjak kepergian istrinya tercinta, kehidupan Pak Dharma menjadi sangat sepi dan hari-harinya dihabiskan hanya untuk merawat kebun, serta membersihkan setiap sudut rumah penuh kenangan manis tersebut. Malam-malam yang panjang seringkali dilalui Pak Dharma dengan duduk termenung di teranda rumah, sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit malam nan gelap gulita tanpa awan. Hatinya seringkali merasa kosong, meskipun ia memiliki hasil panen yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, tanpa harus meminta bantuan dari para tetangga yang tinggal berdekatan dengannya. Ia sungguh merindukan suara tawa dan langkah kaki halus yang menemani kegiatan sehari-harinya di dalam rumah kayu, yang kini terasa terlalu besar untuk dihuni sendirian saja. Sampai pada suatu sore yang mendung dan sejuk datanglah seorang gadis pengemis bernama Sari yang berjalan tertatih-tatih, memasuki pekarangan rumah Pak Dharma dengan pakaian yang sangat lusuh. Gadis malang itu memiliki wajah yang kotor oleh debu jalanan, namun sorot matanya memancarkan ketulusan dan kelembutan hati yang luar biasa bagi siapa saja yang mau menatapnya. Ia meminta sedikit air minum dari sumur karena kehausan setelah melakukan perjalanan jauh dari desa seberang mencari tempat bernaung dari dinginnya angin malam yang segera tiba. Melihat keadaan Sari yang sangat memprihatinkan itu, Pak Dharma segera mengambilkan air segar dari sumur dan menyuguhkan makanan sederhana berupa ubi rebus hangat dari tungku dapurnya. Sambil menikmati makanan tersebut, Sari menceritakan kisah hidupnya yang pilu tentang kehilangan keluarga dalam sebuah bencana banjir bandang yang menghancurkan seluruh tempat tinggalnya tanpa menyisakan harta apapun. Pak Dharma mendengarkan cerita pilu itu dengan hati yang sangat terenyuh, merasakan kepedihan yang sama karena beliau juga pernah kehilangan orang yang sangat disayanginya beberapa waktu lalu. Sejak hari pertemuan pertama itu, Sari sering datang ke rumah Pak Dharma untuk membantu membersihkan halaman, menyapu daun-daun kering yang berguguran dan menimba air sumur yang dalam. Gadis pengemis itu tidak pernah meminta bayaran berupa uang sedikit pun atas semua tenaganya, melainkan ia hanya menerima semangkuk nasi hangat dan lauk seadanya untuk mengisi perutnya. Ia adalah sosok perempuan yang sangat rajin membersihkan sudut penjemuran hasil bumi dan merapikan tumpukan kayu bakar di dapur dengan ketelitian yang luar biasa telaten. Hari berganti minggu dan kehadiran Sari di rumah tersebut memberikan warna baru dalam kehidupan Pak Dharma yang selama ini terasa gelap dan sangat membosankan tanpa ada kawan. Suara gemericik air saat Sari mencuci sayuran di pinggir sumur, dan aroma masakan sederhana yang menguar dari dapur kecilnya membuat rumah kayu itu kembali bernapas dengan penuh kehidupan. Pria parubaya itu perlahan-lahan mulai merasakan benih-benih kasih sayang tumbuh di dalam hatinya terhadap gadis yang tidak memiliki tempat tinggal tetap tersebut karena kebaikannya.
Suatu malam yang dihiasi cahaya purnama terang benderang, Pak Dharma memberanikan diri untuk menyampaikan niat baiknya kepada gadis pengemis yang sedang menjahit pakaian lusuhnya di dekat jendela. Beliau berkata dengan suara lembut bahwa ia ingin menjadikan gadis itu sebagai istri sejatinya agar mereka berdua bisa saling merawat dan menjaga rumah peninggalan tersebut bersama-sama. Gadis pengemis itu meneteskan air mata bahagia mendengar lamaran tulus dari pria yang selama ini sangat baik hati dan selalu melindunginya dari kerasnya dunia luar sana. Berita tentang rencana pernikahan antara seorang duda mapan dari desa Jati dengan seorang gadis pengemis jalanan yang tidak diketahui asal-usulnya itu dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok kampung. Penduduk desa segera berkumpul di persimpangan jalan dan pasar untuk membicarakan kejadian aneh ini dengan nada sumbang yang penuh dengan kecurigaan serta cibiran tajam terhadap keputusan Pak Dharma. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria terpandang bersedia menurunkan derajatnya hanya untuk menikahi seorang wanita malang yang hanya membawa pakaian melekat di badannya yang kurus. Seluruh warga desa benar-benar menertawakan keputusan Pak Dharma yang dianggap sangat bodoh dan merugikan nama baik keluarganya yang selama ini selalu dihormati oleh banyak kalangan tetua adat setempat. Ibu-ibu yang sedang mencuci baju di pinggir sungai saling berbisik sambil tertawa. Geli membayangkan bagaimana seorang pengemis akan mengatur sebuah rumah besar yang menyimpan banyak barang berharga di dalamnya. Pria-pria yang beristirahat setelah bertani pun ikut menggelengkan kepala meragukan masa depan rumah tangga yang dianggap tidak memiliki masa depan cerah tersebut di mata mereka. Saat hari pernikahan tiba, tidak ada satupun tetangga yang bersedia datang membantu menyiapkan hidangan pesta yang biasanya selalu digelar meriah jika ada warga desa yang sedang melangsungkan perkawinan. Mereka sengaja mengurung diri di dalam rumah masing-masing sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan yang dianggap mencoreng kebiasaan turun-temurun warga desa Jati, yang mengutamakan kesetaraan derajat dalam membangun ikatan keluarga baru. Suasana di sekitar rumah Pak Dharma terasa sunyi senyap, seolah-olah tidak ada perayaan bahagia apapun yang sedang berlangsung pada hari yang cerah tersebut. Namun Pak Dharma dan Sari tidak merasa kecil hati sedikit pun menghadapi perlakuan dingin yang diberikan oleh seluruh warga desa kepada mereka berdua. Pada hari yang sangat penting itu, mereka melangsungkan akad nikah dengan sangat sederhana di hadapan seorang penghulu agama yang didatangkan khusus dari desa seberang bukit untuk meresmikan ikatan suci yang mengikat hati dan jiwa mereka. Sari mengenakan sebuah kebaya putih bersih pemberian suaminya yang membuat wajahnya terlihat sangat bersinar, memancarkan kecantikan alami yang selama ini tersembunyi di balik debu. Setelah prosesi pernikahan yang sakral itu, selesai mereka berdua duduk berdua di serambi depan, sambil menatap sekeliling halaman yang dipenuhi oleh keheningan sore dan bayangan pohon-pohon mangga meranggas. Pak Dharma menggenggam tangan istrinya yang kapalan, karena kerja keras menceritakan betapa ia ingin melindungi rumah ini dari niat buruk orang luar yang suka mencampuri urusan kehidupannya yang tenang. Sari hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum lembut sambil berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga kehangatan tempat ini selamanya berbekal rasa syukur dan pengabdian luar biasa. Keinginan mereka berdua sebenarnya sangatlah sederhana, dan murni tidak muluk-muluk menginginkan kekuasaan maupun penghormatan tinggi dari warga desa yang masih saja melancarkan cibiran kasar setiap kali mereka lewat. Mereka hanya ingin menjalani hari-hari tua yang damai mengurus kebun, memanen padi, mengeringkan cengkeh di bawah sinar matahari, dan memastikan tungku dapur selalu menyala menyebarkan kehangatan sejati sepanjang musim hujan. Bagi seorang Pak Dharma, kebahagiaan sejati tidak diukur dari gelar kebangsawanan melainkan dari ketenangan jiwa saat memakan sepiring nasi panas bersama orang yang tersayang. Istri mudanya itu sangat tekun menjaga kebersihan setiap ruangan, menggosok lantai kayu, menggunakan ampas kelapa hingga serat-serat alaminya mengkilap indah, memantulkan cahaya pelita yang menerangi rumah pada malam hari. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok bersahutan menyambut datangnya fajar, Sari sudah sibuk menimba air mengisi tempayan tanah liat yang besar untuk kebutuhan masak dan mandi sang suami tercinta sepanjang hari. Kerajinan tangan dan ketekunan yang dimiliki Sari lambat laun membuat rumah kayu tua itu terlihat jauh lebih bercahaya dan terasa sangat hidup melampaui masa jayanya dulu.
Pak Dharma selalu memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan tatapan bangga yang sulit disembunyikan setiap kali ia pulang dari ladang memanggul sekeranjang hasil panen sayuran segar yang siap dimasak untuk makan siang. Keringat yang mengucur di dahi istrinya adalah bukti nyata betapa mulianya pengabdian wanita malang itu, demi mempertahankan ketenangan dan kebersihan istana kecil mereka dari debu-debu kekosongan yang sempat merajai tempat tersebut. Ia semakin yakin bahwa keputusannya meminang gadis miskin itu adalah langkah paling tepat dalam hidupnya, meskipun seluruh penduduk desa masih enggan mengakui kehadiran perempuan hebat itu. Cemoohan warga sekitar ternyata tidak pernah kunjung mereda, meskipun waktu telah berlalu cukup lama sejak hari pernikahan. Aneh yang menghebohkan seluruh masyarakat kampung terpencil di lereng bukit itu terjadi. Setiap kali Sari pergi ke pasar untuk membeli garam atau keperluan dapur lainnya, para pedagang seringkali memalingkan wajah atau memberikan harga yang jauh lebih mahal dengan sengaja berniat menyusahkannya. Namun istri yang tabah itu tidak pernah membalas perbuatan buruk mereka dengan kata-kata kasar, melainkan selalu tersenyum manis lalu berjalan pulang menundukkan kepala dengan sangat sabar. Kesabaran Sari perlahan-lahan mulai menuai hasil panen batin yang luar biasa kuat di dalam keluarganya karena rumah tangganya dijauhkan dari segala macam pertengkaran yang sering menghancurkan kebahagiaan pasangan lain. Pak Dharma sangat mengagumi ketangguhan mental istrinya yang tidak pernah mengeluh sedikit pun ketika harus mengeringkan gabah sendirian di bawah terik mentari yang membakar kulitnya yang semakin lama semakin kecoklatan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah emas permata, melainkan kedamaian hati yang diciptakan oleh seorang pendamping hidup yang penuh dengan sifat pemaaf dan keikhlasan mutlak. Dalam usahanya untuk terus memelihara kesejahteraan keluarga, Sari mulai mencoba menenun kain di waktu luang menggunakan alat tenun tua peninggalan ibu mertuanya yang telah lama berdebu di sudut gudang belakang. Jari jemarinya yang kasar ternyata sangat terampil merangkai benang demi benang menghasilkan motif kain tradisional yang sangat halus dan menawan hati. Siapapun yang tidak sengaja melihatnya sekilas dari kejauhan. Keindahan karya tangannya tersebut merupakan bukti nyata bahwa bakat luar biasa seringkali tersembunyi di balik penampilan sederhana yang sering diremehkan oleh kebanyakan manusia picik. Di sisi lain, Pak Dharma terus berjuang merawat kebun palawijanya dengan penuh ketekunan berharap agar hasil panen musim ini bisa jauh melimpah ruah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang banyak dirusak hama. Ia sadar betul bahwa ia harus bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa pernikahan ini bukanlah sebuah kesalahan fatal yang membawa petaka bagi kehidupan keluarga besarnya. Semangatnya berkobar-kobar seperti api unggun yang menyala terang di tengah malam dingin, memberikan kehangatan bagi raga yang kelelahan setelah seharian membanting tulang mencari nafkah halal. Meskipun dunia di luar pagar bambu mereka terus-menerus melontarkan keraguan tajam pasangan suami istri, itu berhasil menciptakan sebuah surga kecil yang aman di dalam dinding-dinding rumah kayu kokoh peninggalan leluhur tersebut. Mereka berdua memegang teguh prinsip hidup, bahwa kebenaran sejati pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar terang menembus pekatnya awan. Prasangka buruk yang menutupi mata hati seluruh warga desa Jati. Harapan mereka satu-satunya hanyalah kedamaian abadi yang bisa dinikmati bersama setiap kali mereka bertatap muka menyantap hidangan hangat hasil keringat sendiri tanpa campur tangan orang jahat. Waktu berjalan lambat namun pasti menyisakan ukiran kenangan manis pada setiap tiang kayu rumah mereka, yang berdiri tegak menantang terpaan angin badai tropis. Silih berganti menghantam desa tanpa kenal lelah. Suatu hari Pak Dharma berdiri mematung di samping sumur mengamati istrinya yang sedang khusyuk menyapu halaman depan menyeka peluh yang sesekali menetes membasahi pipinya yang kian kemerahan terkena pantulan sinar mentari pagi. Ia berdoa sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta memohon agar kebahagiaan sederhana yang sedang mereka bangun dengan susah payah ini dapat bertahan selamanya tanpa ada badai baru yang datang merusak kedamaian tersebut. Angin malam mulai berhembus pelan menyusup melalui celah jendela bambu membawa serta aroma melati liar yang tumbuh subur di pekarangan belakang menemani istirahat panjang sepasang suami istri yang saling mengasihi itu. Mereka menutup hari dengan penuh rasa syukur, membiarkan seisi dunia terus berbicara buruk tentang pilihan hidup yang sudah mereka jalani dengan kesabaran luar biasa, tanpa rasa dendam sama sekali di dalam hati. Ketenangan rumah ini akan segera diuji oleh sebuah peristiwa tidak terduga. Namun malam ini biarlah mereka terlelap damai dilindungi.
Bayang-bayang pepohonan tua yang setia menjaga istana sederhana tersebut dari mara bahaya luar. Ketenangan hidup yang baru saja mulai mekar di dalam rumah kayu sederhana itu tiba-tiba harus menghadapi sebuah ujian yang datang tanpa diundang dari luar. Pada suatu pagi yang diselimuti kabut tebal muncullah seorang wanita parubaya bernama Bikanti, yang merupakan kerabat jauh dari mendiang istri pertama Pak Dharma. Wanita itu datang dengan membawa sebuah bungkusan pakaian tua dan wajah yang dibuat-buat seolah memancarkan kesedihan mendalam atas kesepian yang selama ini dialami oleh kerabatnya tersebut. Ia melangkah masuk ke halaman dengan tatapan mata yang tajam menyapu seluruh sudut pekarangan yang sangat terawat itu. Bikanti segera menghampiri Pak Dharma yang sedang membelah kayu bakar di dekat sumur tua dan mulai melontarkan kata-kata manis yang terdengar sangat meyakinkan telinga. Ia beralasan bahwa kedatangannya jauh-jauh dari seberang bukit, hanyalah untuk membantu mengurus rumah tangga-tangga yang kini dipegang oleh seorang mantan pengemis jalanan yang belum berpengalaman. Senyumnya tampak sangat ramah saat menyapa Sari yang sedang mencuci beras. Namun di balik senyuman itu tersimpan sebuah niat buruk yang sangat kelam dan serakah. Matanya terus saja mengamati setiap perabotan kayu jati dan guci tua berharga peninggalan masa lalu yang ada di sana. Sebagai seorang tuan rumah yang selalu menghormati ikatan persaudaraan Pak Dharma tidak memiliki pilihan lain selain menerima kedatangan kerabat jauhnya itu dengan tangan terbuka lebar. Meskipun ada sedikit keraguan yang mengganjal di dalam hatinya, ia tetap mempersilakan Bikanti untuk menempati sebuah kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah. Sari yang memiliki hati sangat tulus, segera menyiapkan hidangan sarapan hangat berupa nasi jagung dan sayur lodeh untuk menyambut tamu yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Istri yang baik hati itu sama sekali tidak menaruh curiga terhadap tatapan merendahkan yang diam-diam dilemparkan oleh wanita tua tersebut. Tujuan sebenarnya dari kedatangan Bikanti sama sekali bukanlah untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang selama ini sudah dikerjakan dengan sangat sempurna oleh Sari. Wanita serakah itu sebenarnya sedang mengincar harta warisan peninggalan istri pertama Pak Dharma yang ia yakini masih tersimpan dengan sangat rapi di dalam rumah kayu tersebut. Ia merasa sangat tidak rela jika seluruh kekayaan keluarga itu jatuh ke tangan seorang gadis pengemis lusuh yang sama sekali tidak memiliki asal-usul keturunan yang jelas. Di dalam benaknya yang licik, ia mulai menyusun rencana kotor untuk menyingkirkan Sari secepat mungkin dari kehidupan pria parubaya itu. Untuk melancarkan niat buruknya tersebut, Bikanti mulai mengambil alih beberapa pekerjaan kecil di dapur, dengan alasan ingin mengajari istri muda itu cara memasak yang benar. Namun setiap kali ia melakukan pekerjaan tersebut, ia selalu sengaja membuat kekacauan besar yang merugikan seperti menumpahkan kuah sayur ke lantai kayu hingga menjadi lengket. Terkadang ia juga sengaja membiarkan api tungku menyala terlalu besar sehingga nasi yang sedang ditanak menjadi hangus berbau tidak sedap dan tidak layak lagi untuk dimakan. Semua itu dilakukannya dengan sangat rapi agar seolah-olah terlihat bahwa Sarilah yang tidak becus mengurus keperluan dapur suaminya. Sari yang menyadari adanya hal-hal aneh di dapurnya tidak pernah sekalipun mengeluh atau memarahi Bikanti yang usianya memang jauh lebih tua dari dirinya tersebut. Setiap kali ada piring tanah liat yang sengaja dijatuhkan hingga pecah berantakan, istri yang sabar itu hanya dia menunduk dan segera menyapu serpihannya sampai bersih. Ia rela menggosok kerak nasi yang hangus di dasar periuk berjam-jam lamanya di pinggir sumur sambil menahan udara dingin pagi yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ketabahan hatinya bagaikan karang di lautan yang tidak pernah goyah sedikitpun meskipun terus-menerus dihantam oleh ombak kebencian yang sangat dahsyat. Merasa belum puas dengan kekacauan yang berhasil ia ciptakan di dalam rumah, Bikanti mulai melangkah keluar pagar bambu untuk menyebarkan racun fitnah ke masyarakat. Setiap pagi ketika ia pergi ke pasar desa untuk membeli bumbu dapur, ia selalu menyempatkan diri untuk berkumpul dengan ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran segar. Dengan nada suara yang dibuat-buat sedih, ia mulai menceritakan kebohongan besar tentang betapa kacaunya keadaan rumah Pak Dharma semenjak dinikahi oleh gadis pengemis pembawa sial tersebut. Ia berbisik bahwa semua makanan sering basi dan perabotan berharga banyak yang hancur karena kecerobohan luar biasa istri baru itu. Warga desa Jati yang sejak awal sudah memiliki pandangan buruk terhadap pernikahan aneh tersebut tentu saja langsung menelan mentah-mentah semua kebohongan yang disebarkan oleh Bikanti.
Kabar burung tentang istri pembawa sial itu menyebar dengan sangat cepat seperti api yang membakar padang rumput kering di musim kemarau panjang, tanpa bisa dihentikan. Mereka saling mengangguk puas merasa bahwa tebakan dan ejekan yang pernah mereka lontarkan pada saat hari pernikahan dulu kini benar-benar terbukti menjadi sebuah kenyataan pahit. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar semakin keras di setiap sudut jalanan desa, memperburuk citra keluarga kecil yang sebenarnya hidup sangat damai itu. Desas-desus yang beredar semakin liar menembus batas-batas kewajaran ketika Bikanti menambahkan bumbu cerita mistis untuk menakut-nakuti para tetangga yang masih percaya pada takhayul kuno. Wanita tua itu mengatakan bahwa setiap malam ia sering mendengar suara tangisan aneh dari sudut penjemuran seolah-olah roh penunggu rumah itu marah besar atas kehadiran Sari. Ia meyakinkan semua orang bahwa aura rumah kayu yang dulunya sangat sejuk kini telah berubah menjadi sangat gelap dan penuh dengan energi kutukan yang mematikan. Cerita-cerita seram buatan itu sukses membuat penduduk desa semakin menjauhi keluarga Pak Dharma, karena takut tertular kesialan yang mengerikan. Dampak dari fitnah keji yang terus dihembuskan tanpa henti itu mulai dirasakan secara nyata oleh Pak Dharma ketika ia mencoba menjual hasil kebunnya ke pasar. Para tengkulak yang biasanya selalu berebut membeli jagung dan singkong hasil panennya, kini mendadak menolak untuk membeli dengan berbagai macam alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka diam-diam takut bahwa hasil bumi yang ditanam di atas tanah berhantu itu akan membawa penyakit atau kutukan kemiskinan bagi siapa saja yang memakannya nanti. Penolakan demi penolakan tersebut membuat hati pria paruh baya itu merasa sangat sedih dan bingung memikirkan nasib keluarganya kelak. Di tengah badai fitnah yang terus menerjang dari segala arah, Sari tetap mempertahankan rutinitas kesehariannya dengan ketenangan jiwa yang benar-benar membuat takjub siapa saja yang melihatnya. Setiap fajar menyingsing ia tetap melangkah keluar rumah dengan membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman luas itu dari guguran daun mangga yang berserakan di tiup angin. Ia terus merawat tanaman rempah-rempah di sudut pekarangan, menyiramnya dengan air sumur yang jernih dan penuh cinta kasih agar tumbuh subur memberikan manfaat bagi keluarga. Hatinya yang suci sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap cibiran tajam tetangga maupun tingkah laku buruk kerabat suaminya di dalam rumah. Melihat ketenangan Sari yang tidak bisa dipatahkan membuat Bikanti semakin kalap dan nekat meningkatkan tingkat kerusakan yang ia timbulkan di area belakang rumah. Pada suatu malam yang gelap gulita, ia sengaja membiarkan pintu dapur terbuka lebar agar anjing-anjing liar dari hutan bisa masuk dan mengacak-acak persediaan makanan mereka. Pagi harinya ia berteriak histeris membangunkan seluruh isi rumah dan dengan kejam menunjuk wajah Sari menuduhnya lupa mengunci pintu karena terlalu malas dan sering tertidur pulas. Tumpukan beras yang berserakan di lantai tanah menjadi pemandangan menyedihkan yang sengaja diciptakan untuk memicu pertengkaran hebat antara sepasang suami istri itu. Melihat beras yang tumpah dan beberapa potong daging kering yang raib di gondol binatang liar, Pak Dharma hanya bisa menghela napas panjang menahan rasa sesak di dada. Ia merasa sangat kebingungan menghadapi rentetan kejadian buruk yang tiba-tiba saja terus menimpa rumah tangganya secara bertubi-tubi sejak beberapa minggu terakhir ini tanpa henti. Di satu sisi ia sangat mengenal karakter istrinya yang sangat teliti dan tidak mungkin melakukan kelalaian sebesar itu mengingat latar belakangnya yang terbiasa hidup susah menghargai makanan. Namun di sisi lain, bukti kerusakan yang tersaji di depan matanya sungguh nyata membuat pikirannya menjadi bercabang dan dipenuhi tanda tanya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan yang ada, Bikanti segera mengeluarkan air mata palsunya sambil memeluk lutut bertingkah, seolah-olah ia adalah orang yang paling peduli di sana. Sambil terisak pelan ia berkata kepada Pak Dharma bahwa ia sudah berusaha keras mengajari mantan pengemis itu tata krama mengurus rumah. Namun hasilnya selalu sia-sia belaka. Ia dengan licik menyarankan agar pria itu segera mengusir Sari kembali ke jalanan sebelum seluruh harta benda berharga peninggalan keluarga Ludes tidak tersisa sedikit pun. Kata-kata berbisa itu dilontarkan dengan nada yang sangat memelas, berharap agar benih-benih keraguan di hati Pak Dharma segera tumbuh menjadi kemarahan besar. Perasaan Pak Dharma menjadi sangat kalut dan berat. Seolah ada batu besar yang tiba-tiba menimpa pundaknya menyita seluruh kebahagiaan yang baru saja berhasil ia kumpulkan kembali. Ia sangat mencintai Sari dan tahu persis betapa murninya pengabdian gadis itu.
Namun rentetan bencana kecil yang menggerogoti ketenangan istananya benar-benar mengganggu pikiran warasnya saat ini. Suasana rumah yang dulunya selalu dipenuhi aroma harum masakan dan canda tawa ringan, kini berubah menjadi sangat kaku dingin dan dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terlihat. Ia seringkali duduk termenung sendirian di tepi ranjang memikirkan jalan keluar terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang membingungkan ini. Sari yang mendengar semua tuduhan kejam tersebut sama sekali tidak mengeluarkan suara lantang untuk membela harga dirinya yang sedang diinjak-injak oleh wanita tua yang serakah itu. Ia hanya meneteskan air mata dalam diam lalu berjongkok untuk memunguti butiran beras yang kotor satu persatu, agar bisa dicuci kembali untuk makanan ayam. Istri yang luar biasa sabar itu meyakini bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan cahayanya sendiri menebas segala bentuk kegelapan fitnah yang menyelimuti kehidupan keluarga kecil mereka saat ini. Senyuman lembut tetap terukir di bibirnya ketika ia menyuguhkan secangkir teh panas kepada suaminya untuk menenangkan pikiran yang sedang kacau. Kabar tentang pintu dapur yang terbuka dan persediaan makanan yang hancur berantakan itu entah bagaimana bisa dengan cepat bocor hingga terdengar oleh para tetangga di luar. Beberapa warga desa yang penasaran bahkan sengaja berkumpul di dekat pagar bambu rumah Pak Darma pada sore hari hanya untuk sekadar mencibir dan menyindir terang-terangan. Mereka sengaja berbicara dengan suara yang cukup keras tentang betapa bodohnya seorang pria kaya yang mau menampung sampah jalanan hingga akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Suasana desa yang dulunya sangat damai kini dipenuhi oleh aura kebencian kolektif yang diarahkan sepenuhnya kepada sosok perempuan malang tersebut tanpa ampun. Menjelang senja turun perlahan menyelimuti desa Jati. Dengan bayangan gelap yang panjang, Pak Darma melangkah gontai menuju sumur tua di sudut halamannya untuk mencuci muka sejenak. Ia menyendok air dingin yang jernih itu, dan membasuh wajahnya yang tampak sangat lelah berusaha menghilangkan beban berat yang terus menumpuk di dalam kepalanya seharian penuh. Gemericik air yang jatuh kembali ke dalam sumur terdengar seperti senandung kesedihan yang mewakili perasaannya yang sedang hancur lebur, melihat istrinya terus dipojokkan oleh keadaan sekitar. Ia benar-benar membutuhkan sebuah pencerahan yang bisa menuntunnya keluar dari labirin kebohongan dan prasangka buruk yang sedang mengepung rumahnya dari segala penjuru. Tepat pada saat kegelisahan memuncak di dalam dadanya, seorang pria tua kurus dengan rambut memutih berjalan perlahan melewati jalan setapak di pinggir pagar bambu tersebut. Beliau adalah Mbah Karyo, seorang tetangga sepuh yang dulu pernah bekerja puluhan tahun merawat kebun di keluarga ini sejak zaman mendiang ayah Pak Darma masih hidup. Mata tua Mbah Karyo yang rabun namun penuh dengan kebijaksanaan hidup langsung bisa menangkap raut wajah putus asa yang terpancar jelas dari gurat wajah mantan majikannya itu. Lelaki tua itu menghentikan langkah kakinya sejenak bersandar pada tongkat kayunya, lalu menatap lekat-lekat ke arah sumur dengan perasaan iba. Mbah Karyo berjalan mendekat ke arah pagar dengan langkah yang tertatih, namun pasti mengeluarkan suara daun kering yang berderak pelan di bawah pijakan telapak kakinya yang telanjang. Ia sudah sangat hafal dengan setiap lekuk rumah kayu itu, dan sangat mengenal kebaikan hati mendiang istri pertama Pak Darma, yang auranya kini ia rasakan pada Sari. Ia sama sekali tidak percaya pada desas-desus murahan yang disebarkan oleh orang-orang pasar, karena ia tahu persis bagaimana cara menilai ketulusan seseorang dari sorot matanya yang jujur. Pria tua itu berdehem pelan untuk menarik perhatian Pak Darma yang masih termenung menatap pantulan wajahnya di permukaan air. Pak Darma mengangkat kepalanya yang berat dan tersenyum tipis menyambut sapaan lembut dari orang tua yang sangat dihormatinya di desa kecil yang sepi ini. Mbah Karyo menatap lurus ke dalam mata pria paruh baya itu, lalu memberikan sebuah petua bijak yang diucapkan dengan suara serak namun terdengar sangat tegas. Lelaki tua itu berkata, "Hati-hatilah terhadap angin baru yang masuk ke dalam rumahmu. Dan percayalah selalu pada kebeningan air yang mengalir tulus dari hati istrimu." Setelah mengucapkan satu kalimat penuh makna itu, Mbah Karyo langsung berbalik arah melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan tanpa menunggu jawaban sama sekali. Kalimat nasihat yang sangat singkat namun bermakna tajam dari Mbah Karyo itu terus terngiang-ngiang di telinga Pak Darma membelah keheningan sore yang mulai merayap memasuki malam. Ia memutar tubuhnya perlahan menatap ke arah jendela dapur yang sedikit terbuka menampilkan bayangan dua orang wanita yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam dengan suasana tegang.
Di sana ia melihat Bikanti sedang duduk bersantai sambil mengunyah sirih, sementara istrinya yang malang tampak sedang meniup bara api di tungku hingga wajahnya berlepotan arang. Pemandangan kontras tersebut seolah menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkan dirinya dari tidur panjang yang dipenuhi oleh mimpi buruk kelam. Sebuah kesadaran baru mulai merasuk perlahan ke dalam relung hati Pak Dharma menyusun serpihan-serpihan teka-teki yang selama ini gagal ia pecahkan karena pikirannya yang terlalu kalut. Ia mulai merenungkan kembali garis waktu kejadian sejak awal pernikahannya, yang meskipun selalu dicibir warga. Namun, keadaan rumah mereka selalu terasa sangat damai, tentram dan rapi. Segala bentuk bencana kecil, hilangnya persediaan makanan dan pecahnya barang-barang berharga di dapur ini barulah terjadi sejak hari pertama kerabat jauhnya itu menginjakkan kaki di pekarangannya. Kebenaran yang tertutup kabut kebohongan itu kini mulai menampakkan wujud aslinya yang sangat mengerikan, menuntut sebuah tindakan tegas dari sang kepala keluarga. Di bawah cahaya lampu minyak yang mulai dinyalakan satu persatu menghiasi beranda kayu, Pak Dharma membulatkan tekadnya untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ia berjanji di dalam hatinya untuk melindungi rumah peninggalan leluhur ini dan menjaga kehormatan istrinya yang selama ini sudah rela menderita demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ia tidak akan lagi membiarkan pandangannya dikaburkan oleh kepura-puraan manis dari seseorang yang mengaku peduli, namun sebenarnya sedang menanam racun perpecahan di dalam kehangatan keluarga kecilnya. Rencana diam-diam mulai ia susun dengan sangat hati-hati untuk mengawasi setiap pergerakan mencurigakan yang mungkin akan dilakukan lagi oleh tamu tidak diundang tersebut. Malam akhirnya turun menyelimuti seluruh penjuru desa Jati membawa hawa dingin yang menusuk tulang, memaksa setiap penduduk untuk berlindung di balik selimut tebal mereka masing-masing. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan di balik semak-semak halaman, menciptakan sebuah simfoni alam yang biasanya selalu berhasil mengantarkan siapa saja menuju alam mimpi yang sangat nyenyak. Namun di dalam rumah kayu sederhana itu, ada sebuah ketegangan sunyi yang terus bergejolak menunggu saat yang tepat untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi rapi di sudut kegelapan. Kisah panjang tentang kesabaran dan kejahatan ini masih akan terus bergulir mencari titik terang penentuan nasib yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat sejak pertemuan singkat antara Pak Dharma dan Mbah Karyo di dekat sumur tua pada sore yang penuh dengan kegelisahan itu. Pria parubaya tersebut mulai melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya dengan menggunakan sudut pandang yang sama sekali baru dan jauh lebih tajam. Nasihat bijak dari tetangga sepuhnya itu seolah menjadi lentera penerang yang menyingkap tabir kegelapan yang selama ini sengaja diciptakan oleh kerabat jauhnya untuk menutupi kebenaran. Ia bertekad untuk tidak lagi mudah terpancing oleh emosi sesaat dan mulai mengumpulkan serpihan bukti dalam diam, tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Sementara itu Bikanti yang merasa dirinya sudah berhasil menguasai keadaan, terus saja melancarkan berbagai macam tindakan jahat untuk merusak ketenangan keluarga kecil tersebut setiap hari. Wanita tua yang dipenuhi oleh sifat serakah itu kini mulai mengalihkan sasaran perbuatannya kepada hasil karya tangan Sari yang selama ini selalu menjadi kebanggaan suaminya. Ia tahu betul bahwa kain tenun buatan mantan pengemis itu memiliki keindahan luar biasa yang bisa dijual dengan harga sangat mahal di pasar desa tetangga. Kebencian di dalam hatinya semakin membara melihat bagaimana kepiawaian gadis itu justru perlahan-lahan mulai menarik perhatian beberapa pedagang kain dari luar daerah. Pada suatu pagi yang cerah ketika burung-burung pipit sedang bernyanyi riang di dahan pohon mangga Sari, menemukan kain tenunannya telah rusak parah akibat sayatan benda tajam. Benang-benang sutra yang sudah ia rangkai dengan penuh kesabaran selama berminggu-minggu kini terputus berantakan, menyisakan lubang-lubang besar yang sangat merusak keindahan motif tradisional karya tangannya. Gadis berhati malaikat itu hanya bisa berdiri mematung menatap hasil jerih payahnya yang hancur lebur tanpa meneteskan air mata kemarahan sedikitpun di depan alat tenunnya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mulai merapikan kembali sisa-sisa benang yang masih bisa diselamatkan dengan ketabahan hati yang sangat luar biasa. Pak Dharma yang kebetulan baru saja pulang dari ladang, tidak sengaja melihat kejadian menyedihkan itu dari ambang pintu belakang rumah yang terbuat dari anyaman bambu.
Hatinya terasa sangat teriris melihat istrinya yang setia itu mengelus kain tenun yang sudah sobek dengan jari jemarinya yang kasar, namun penuh kelembutan dan kasih sayang sejati. Ia teringat kembali pada perkataan Mbah Karyo tentang angin baru yang membawa petaka ke dalam rumahnya, dan kini semuanya menjadi semakin jelas di hadapan matanya sendiri. Pria itu menahan langkah kakinya agar tidak masuk ke ruangan tersebut, membiarkan istrinya menenangkan diri. Sementara ia menyusun rencana di dalam kepalanya. Di sudut lain rumah Bikanti sedang sibuk menyembunyikan sebagian beras kualitas terbaik milik keluarga itu ke dalam buntalan kain lusuh di bawah ranjang tidurnya. Wanita licik itu merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena berhasil mencuri sedikit demi sedikit persediaan makanan tanpa pernah ketahuan oleh pemilik rumah yang sah. Ia berencana untuk menjual semua barang curian tersebut ke pasar malam nanti, untuk mendapatkan uang tambahan yang akan ia simpan sebagai bekal masa tuanya kelak. Sambil bersenandung pelan, ia merapikan tempat tidurnya, agar tidak ada satupun orang yang mencurigai tumpukan ganjil yang berada tepat di bawah kasurnya itu. Di tengah segala macam cobaan dan kejahatan yang terus merongrong ketenangan rumah tangga mereka, sebuah keajaiban alam mulai menampakkan wujudnya di sudut pekarangan belakang. Beberapa waktu yang lalu, Sari sempat menanam beberapa genggam bibit sayuran dan palawija sisa di sebidang tanah kecil yang biasanya jarang diperhatikan oleh suaminya. Berbekal ketulusan hati dan doa yang selalu ia panjatkan, setiap kali menyiram tanaman tersebut, bibit-bibit itu tumbuh menembus tanah dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Tanah yang dulunya dianggap tandus dan tidak subur, kini mulai dipenuhi oleh tunas-tunas hijau segar yang memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat dan menenangkan. Keajaiban dari ketulusan hati Sari, perlahan-lahan mulai membuahkan hasil panen yang benar-benar di luar akal sehat. Manusia biasa yang hanya mengandalkan logika dan perhitungan semata. Tunas-tunas hijau yang baru saja ditanam itu, tumbuh membesar hanya dalam hitungan hari, menghasilkan dedaunan yang sangat rimbun dan buah yang bergelantungan dengan sangat lebat. Sayuran segar seperti bayam kangkung dan kacang panjang merambat naik memenuhi pagar bambu belakang rumah, menciptakan sebuah pemandangan hijau yang sangat menyejukkan mata memandang. Kesucian jiwa istri muda itu seolah-olah telah menyatu dengan alam sekitar, memberikan berkah kesuburan yang tidak pernah dialami oleh desa itu sebelumnya. Hal yang paling menakjubkan dari kebun kecil buatan Sari itu adalah warna hasil panennya yang memancarkan kilauan keemasan saat tertimpa cahaya matahari di pagi hari. Jagung-jagung yang tumbuh di sana memiliki bulir-bulir besar berwarna kuning cerah bagaikan butiran emas murni yang sangat menggoda selera siapa saja yang melihatnya dari kejauhan. Singkong yang tertanam di dalam tanah juga memiliki ukuran raksasa dengan kualitas daging yang sangat lembut dan manis melampaui segala jenis umbi-umbian yang pernah ada. Keberkahan yang melimpah ruah ini merupakan sebuah tanda nyata dari alam semesta untuk membela kehormatan seorang wanita berhati suci yang terus-menerus difitnah kejam. Beberapa warga desa yang tidak sengaja melintas di belakang rumah Pak Dharma pada sore hari, seketika menghentikan langkah kaki mereka karena terkejut melihat pemandangan menakjubkan tersebut. Mata mereka terbelalak lebar menyaksikan kebun sayur yang tumbuh sangat subur dengan hasil panen yang berkilauan indah, mengalahkan semua kebun yang ada di seluruh pelosok kampung. Mereka saling berbisik heran membicarakan bagaimana mungkin sebuah rumah yang katanya dikutuk dan dihuni oleh wanita pembawa sial, justru mendapatkan anugerah kekayaan alam sebesar itu. Rasa penasaran yang sangat besar mulai menggerogoti hati para tetangga yang selama ini selalu memandang sebelah mata keluarga kecil tersebut. Desas-desus baru mulai menyebar di kalangan penduduk desa. Namun kali ini bukan lagi tentang keburukan melainkan tentang keajaiban ladang emas yang berada di halaman belakang. Warga yang dulunya selalu termakan omongan beracun Bikanti, kini mulai meragukan kebenaran dari cerita-cerita seram yang selama ini terus didengungkan di pasar setiap pagi. Logika mereka mulai berjalan menyadari bahwa tanah yang diberkahi oleh Sang Pencipta tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang memiliki niat buruk dan hati yang kotor. Perubahan pandangan yang terjadi secara perlahan ini menjadi awal dari runtuhnya tembok prasangka buruk yang selama ini mengurung kehidupan Pak Dharma dan istrinya. Bikanti yang mendengar kabar tentang keajaiban kebun belakang itu, merasa sangat panas hati dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa rencananya mulai mengalami kegagalan besar.
Ia berlari ke halaman belakang dan melihat sendiri bagaimana tanaman-tanaman itu tumbuh dengan angkuh, seolah-olah sedang mengejek semua usaha jahat yang telah ia lakukan selama ini. Wajah keriputnya berubah menjadi merah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada, menyadari bahwa kedudukan mantan pengemis itu justru semakin kuat di mata alam semesta. Wanita tua itu mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan bersumpah di dalam hati untuk menghancurkan kebun emas tersebut malam ini juga. Malam hari pun tiba membentangkan tirai kegelapan yang dihiasi oleh ribuan bintang gemerlap di atas langit desa Jati yang biasanya selalu sunyi dan sangat dingin. Pak Dharma sengaja masuk ke dalam kamarnya lebih awal dan mematikan lampu minyak agar suasana rumah terlihat seperti sudah benar-benar terlelap dalam pelukan malam panjang. Namun pria parubaya itu sebenarnya sama sekali tidak memejamkan matanya, melainkan duduk diam di balik pintu kayu yang sedikit terbuka sambil menajamkan pendengarannya ke arah luar. Ia sudah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menangkap basa si pembuat onar yang selama ini telah merusak kebahagiaan dan kedamaian keluarganya. Tepat pada saat tengah malam ketika suara burung hantu mulai terdengar bersahutan dari arah hutan, terdengarlah suara derit pelan dari arah kamar tidur tamu. Pintu kayu tua itu terbuka secara perlahan, memunculkan sosok Bikanti yang mengendap-endap keluar dengan membawa sebuah karung kosong berukuran sedang di tangan kanannya. Wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa seluruh penghuni rumah sudah tertidur pula sebelum melangkahkan kakinya dengan sangat hati-hati menuju ke arah dapur. Pak Dharma menahan napasnya mengikuti pergerakan bayangan gelap itu, dengan tatapan mata yang sangat tajam menyiratkan kekecewaan yang sudah memuncak hingga ke ubun-ubun. Sesampainya di dapur yang gelap gulita, Bikanti segera menyalakan sebatang lilin kecil untuk menerangi tumpukan karung beras dan persediaan garam yang tersimpan rapi di pojokan. Dengan cekatan wanita tua yang serakah itu, mulai meraup beras kualitas terbaik milik keluarga Pak Dharma dan memasukkannya ke dalam karung kosong yang ia bawa tadi. Ia juga mengambil beberapa potong daging kering dan rempah-rempah berharga lainnya, tanpa memiliki rasa bersalah sedikit pun di dalam hatinya yang sudah tertutup oleh keserakahan duniawi. Senyuman licik terukir di bibirnya yang keriput membayangkan berapa banyak uang keping yang akan ia dapatkan dari hasil penjualan barang-barang ini. Dari balik bayangan tiang kayu besar di ruang tengah, Pak Dharma menyaksikan seluruh perbuatan memalukan kerabatnya itu, dengan perasaan marah yang bercampur aduk dengan rasa sedih. Ia tidak menyangka bahwa orang yang masih memiliki hubungan darah dengan mendiang istri pertamanya tega melakukan perbuatan serendah itu, hanya demi menguasai harta benda semata. Pria itu menahan keinginannya untuk langsung melabrak wanita tersebut, karena ia ingin melihat sampai sejauh mana kejahatan yang akan dilakukan oleh Bikanti pada malam ini. Ia terus membuntuti langkah kaki kerabat jauhnya itu dalam keheningan malam yang sangat mencekam, layaknya seekor macan yang sedang mengintai mangsanya. Setelah puas mencuri persediaan makanan dari dapur, Bikanti tidak segera kembali ke kamarnya, melainkan melangkah perlahan menuju pintu belakang yang mengarah langsung ke kebun. Ia membawa sebuah parang berkarat yang biasa digunakan untuk menebang bambu dengan niat jahat untuk membabat habis seluruh tanaman subur milik Sari yang bercahaya keemasan. Angin malam berhembus kencang menerpa wajah keriputnya, seolah-olah alam semesta sedang memperingatkan dirinya untuk segera menghentikan niat buruk tersebut sebelum teguran yang lebih keras benar-benar datang menimpa. Namun hati wanita tua itu sudah terlanjur membatu, dibutakan oleh rasa dengki yang sangat berlebihan terhadap kebahagiaan orang lain di sana. Bikanti mengangkat parangnya tinggi-tinggi siap untuk menebas batang pohon singkong raksasa yang berdiri kokoh di sudut pekarangan belakang rumah yang dipenuhi oleh keajaiban tersebut. Namun tepat pada saat parang itu diayunkan turun, sebuah kejadian aneh terjadi di luar nalar manusia. Biasa membuat wanita jahat itu terpental mundur beberapa langkah. Batang pohon singkong itu seolah-olah memiliki perisai kasat mata yang sangat keras, membuat bilah parang berkarat tersebut langsung patah menjadi dua bagian dan jatuh ke atas tanah. Wanita tua itu jatuh terduduk dengan wajah pucat. Pasti tubuhnya gemetar ketakutan melihat kebesaran alam yang sedang melindungi tanaman suci milik gadis pengemis. Pak Dharma yang sedari tadi berdiri mengawasi dari balik pintu belakang akhirnya melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan menusuk. Ia berjalan mendekati Bikanti yang masih terduduk gemetar di atas tanah, memungut patahan parang berkarat itu sebagai bukti nyata atas segala niat buruk yang selama ini disembunyikan.
Semua teka-teki tentang beras yang hilang, pintu dapur yang sengaja dibiarkan terbuka, dan rusaknya kain tenun istrinya kini telah terjawab sudah dengan sangat jelas dan gamblang. Kepala keluarga itu menarik napas panjang, memantapkan hatinya untuk mengambil tindakan paling tegas demi mengakhiri semua penderitaan yang melanda rumahnya. Pagi hari menyapa desa Jati dengan sinar mentari yang sangat cerah menembus celah-celah daun mangga, membawa kehangatan yang perlahan mengusir udara dingin sisa malam sebelumnya. Pak Dharma bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Ia tetap menyapa istrinya dengan senyuman hangat dan menikmati sarapan pagi berupa singkong rebus dengan sangat tenang. Namun di balik sikap tenangnya itu, ia telah menyusun sebuah rencana besar untuk membongkar seluruh kejahatan kerabatnya di hadapan para saksi, agar nama baik keluarganya kembali bersih. Ia meminta Sari untuk tetap berada di rumah hari ini, dan tidak pergi ke ladang karena akan ada sebuah penyelesaian penting. Sari yang sama sekali tidak mengetahui rentetan peristiwa menegangkan yang terjadi pada tengah malam tadi, hanya mengangguk patuh menuruti permintaan suaminya dengan penuh kelembutan hati. Istri yang sangat penurut itu kembali melanjutkan pekerjaannya, menyapu halaman depan, membersihkan sisa-sisa daun kering yang berserakan dengan gerakan tangan yang sangat teratur dan menenangkan jiwa. Perasaannya pagi ini terasa jauh lebih ringan dan damai. Seolah-olah ada sebuah beban berat yang tiba-tiba saja terangkat dari pundaknya oleh campur tangan kekuatan alam semesta. Ia bernyanyi kecil sambil menimba air dari sumur tua, mencerminkan kedamaian batin yang tidak pernah bisa dirusak oleh kejahatan manusia manapun. Ketika Bikanti dengan wajah yang masih sedikit pucat berpamitan untuk pergi ke pasar desa, membeli kebutuhan dapur, Pak Dharma segera melancarkan aksinya dengan cepat. Pria parubaya itu masuk ke dalam kamar tamu yang ditempati oleh kerabatnya, lalu memeriksa bagian bawah kolong tempat tidur yang terlihat sedikit mencurigakan dari luar. Ia menarik keluar beberapa buntalan kain lusuh yang berisi beras kualitas tinggi, perhiasan perak peninggalan mendiang istri pertamanya, dan beberapa helai benang tenun milik Sari yang dirusak. Barang-barang bukti kejahatan itu segera ia kumpulkan ke dalam sebuah keranjang bambu besar untuk dipersiapkan sebagai alat pembuktian pada sore hari nanti. Menjelang waktu asar, ketika matahari mulai condong ke arah barat, Pak Dharma mulai menata beberapa kursi kayu panjang di halaman depan rumahnya yang sangat luas. Ia mengutus seorang pemuda tetangga yang sering membantunya di ladang untuk mengundang Mbah Karyo dan beberapa tokoh masyarakat desa agar datang ke rumahnya sesegera mungkin. Pria itu berniat untuk meluruskan segala macam kesalahpahaman yang selama ini telah mencoreng nama baik istri tercintanya di mata seluruh warga kampung yang seringkali bertindak tidak adil. Suasana pekarangan rumah itu terasa sangat tegang sekaligus penuh dengan harapan akan kembalinya kedamaian sejati yang selama ini sempat terenggut paksa. Sari yang melihat suaminya sibuk mempersiapkan halaman depan merasa sedikit kebingungan. Namun ia tetap membantu menyuguhkan minuman hangat dan beberapa potong kue tradisional untuk para tamu. Gadis berhati suci itu sama sekali tidak menaruh curiga bahwa sore ini akan menjadi hari penentuan nasib yang sangat bersejarah bagi kelangsungan hidup keluarganya di desa tersebut. Ia hanya tersenyum ramah menyambut kedatangan Mbah Karyo yang berjalan tertatih-tatih memasuki pekarangan rumah dengan diiringi oleh beberapa orang tetangga yang wajahnya penuh dengan rasa penasaran tinggi. Semua orang perlahan mulai menempati tempat duduk masing-masing menunggu sang tuan rumah untuk memulai pembicaraan yang sangat penting ini. Angin sore berhembus sangat lembut menyapu permukaan halaman rumah kayu itu, menggugurkan beberapa helai bunga melati putih yang wanginya semerbak memenuhi udara sekitar dengan sangat menenangkan. Suasana alam seolah-olah sedang ikut mempersiapkan diri untuk menjadi saksi bisu atas terungkapnya sebuah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi di balik dinding kepura-puraan seorang manusia serakah. Pak Dharma berdiri di tengah-tengah halaman dengan postur tubuh yang tegak memancarkan wibawa seorang kepala keluarga yang siap melindungi kehormatan orang-orang yang sangat ia cintai selamanya. Tatapan matanya lurus ke depan menunggu kedatangan Bikanti yang sebentar lagi akan kembali dari pasar membawa keranjang belanjaan di tangannya. Detik-detik yang mendebarkan ini menjadi puncak dari segala macam penderitaan batin yang selama ini harus ditanggung oleh Sari dalam diam tanpa pernah mengeluhkan nasibnya kepada siapapun. Kebenaran yang sebentar lagi akan diungkapkan di hadapan orang banyak ini diharapkan mampu mengembalikan keharmonisan hidup bertetangga dan membersihkan nama baik keluarga kecil yang sangat sederhana tersebut.
Langit sore yang perlahan mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, seakan memberikan restu penuh terhadap niat mulia Pak Dharma untuk mengembalikan keadilan di dalam rumah tangganya. Sebentar lagi segala macam bentuk kebohongan akan segera menemui akhir ceritanya yang paling menyedihkan di atas tanah yang penuh berkah ini. Matahari sore semakin condong ke arah barat, memancarkan cahaya jingga keemasan yang menyapu seluruh halaman depan rumah kayu peninggalan leluhur tersebut dengan sangat indah. Suasana pekarangan yang biasanya sepi kini terasa cukup padat oleh kehadiran beberapa tokoh masyarakat dan tetangga terdekat yang duduk berjejer di atas kursi bambu panjang. Mereka semua saling berbisik pelan mempertanyakan alasan sebenarnya di balik undangan mendadak dari Pak Dharma yang berdiri tegak dengan wajah sangat serius di tengah halaman. Sari yang masih kebingungan hanya berdiri diam di samping suaminya, sambil terus menundukkan kepala dengan raut wajah yang sangat tenang. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang diseret dari arah jalan, setapak menuju pintu gerbang bambu rumah yang terbuka lebar, menyambut angin sore. Sosok Bikanti muncul dengan membawa sebuah keranjang anyaman yang berisi penuh sayuran dan bumbu dapur hasil belanjaannya dari pasar desa yang jaraknya cukup jauh. Wanita tua itu terkejut, bukan main melihat keramaian yang tidak biasa di halaman rumah kerabatnya tersebut, hingga langkah kakinya terhenti secara mendadak di ambang pintu. Wajahnya yang keriput seketika berubah menjadi pucat pasi. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres sedang menunggunya di depan sana. Meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa panik yang luar biasa, Bikanti berusaha keras untuk menyembunyikan ketakutannya dengan memasang senyum palsu yang terlihat sangat kaku. Ia melangkah maju dengan gemetar menyapa para tamu yang hadir dengan nada suara yang dibuat-buat seramah mungkin seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang baik hati. Sambil meletakkan keranjang belanjaannya di dekat pilar kayu, ia bertanya kepada Pak Dharma tentang acara apa yang sedang diselenggarakan pada sore hari yang cerah ini. Pertanyaannya itu disambut dengan keheningan yang sangat mencekam dari seluruh warga yang hadir menatapnya dengan pandangan penuh rasa curiga. Pak Dharma tidak membalas senyuman palsu kerabatnya itu melainkan menatap lurus ke dalam mata wanita tua tersebut dengan sorot yang sangat dingin dan tajam. Pria parubaya itu menarik napas panjang lalu mulai berbicara dengan suara lantang yang memecah kesunyian sore menggemakan kekecewaan yang sudah lama terpendam di dadanya. Ia mengatakan bahwa hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk membersihkan rumahnya dari segala macam kotoran dan kebohongan yang selama ini merusak kedamaian keluarganya. Mendengar perkataan suaminya itu, Sari perlahan mengangkat kepalanya menatap wajah Pak Dharma dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Tanpa membuang banyak waktu lagi Pak Dharma melangkah menuju ke sudut beranda dan mengambil sebuah keranjang bambu besar yang sebelumnya sudah ia persiapkan dengan rapi. Ia membawa keranjang tersebut ke tengah halaman, lalu menumpahkan seluruh isinya ke atas tikar pandan yang tergelar di hadapan para tokoh masyarakat dan warga desa. Buntalan kain lusuh perhiasan perak beras kualitas tinggi, serta benang sutra yang terputus berserakan menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan bagi semua orang yang hadir di sana. Suasana seketika menjadi riuh oleh suara gumaman para tetangga yang mulai menyadari adanya sebuah kejahatan besar tersembunyi. Bikanti terbelalak ngeri melihat barang-barang rahasianya, kini terpampang nyata di bawah sinar matahari sore, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh penduduk desa yang hadir. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya membasahi pelipisnya yang berkerut sementara jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu di dalam dadanya. Ia mencoba membuka mulut untuk mengelak, namun tenggorokannya terasa sangat kering, dan suaranya tertahan oleh rasa takut yang luar biasa, mencekik lehernya hingga sulit bernapas. Semua mata kini tertuju kepadanya menunggu penjelasan atas bukti-bukti kejahatan yang tidak bisa lagi disangkal dengan kata-kata manis. Pak Dharma kemudian mengangkat patahan bilah parang berkarat yang ia temukan semalam dan menunjukkannya kepada semua orang sebagai bukti puncak dari kejahatan kerabat jauhnya itu. Ia menceritakan dengan sangat rinci bagaimana ia melihat sendiri wanita tua itu mengendap-endap di tengah malam mencuri persediaan makanan dan berniat merusak kebun istrinya. Penjelasan yang lugas dan tegas dari kepala keluarga itu membuat warga desa yang mendengarnya merasa sangat terkejut sekaligus malu atas prasangka buruk mereka selama ini.
Mereka perlahan mulai menyadari bahwa segala macam desas-desus tentang kutukan dan kesialan hanyalah karangan belaka dari sosok serakah ini. Merasa terpojok dari segala arah, Bikanti tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke atas tanah berlutut sambil menangis histeris mencoba memainkan peran sebagai korban yang teraniaya. Dengan suara gemetar ia menunjuk ke arah Sari dan menuduh bahwa gadis pengemis itulah yang telah menjebaknya dengan meletakkan barang-barang tersebut di bawah tempat tidurnya. Ia bersumpah demi nama leluhur bahwa ia tidak pernah memiliki niat buruk sedikit pun dan selalu berusaha melindungi rumah ini dari malapetaka yang dibawa istri muda. Tuduhan keji yang dilontarkan di saat-saat terakhir itu membuat suasana halaman kembali memanas dipenuhi oleh ketegangan tinggi. Mendengar tuduhan tidak masuk akal itu, Sari hanya bisa berdiri mematung sambil meremas ujung kebayanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Gadis berhati suci itu sama sekali tidak membalas perkataan kasar tersebut, melainkan hanya menundukkan kepala pasrah, menyerahkan segala keputusan kepada keadilan Sang Pencipta alam semesta. Sikap tenangnya yang luar biasa itu justru semakin memancarkan aura ketulusan yang sangat kuat membuat hati siapapun yang melihatnya akan merasa iba dan luluh. Tidak ada satupun tanda kebohongan yang terpancar dari wajah polosnya yang selama ini selalu menjadi sasaran fitnah kejam. Tepat pada saat perdebatan hampir mencapai puncaknya, Mbah Karyo yang sedari tadi duduk diam di sudut barisan akhirnya berdiri perlahan dengan bantuan tongkat kayunya. Tetangga sepuh yang sangat dihormati oleh seluruh warga desa itu melangkah maju, mendekati tumpukan barang bukti, dengan tatapan mata rabunnya yang memancarkan kebijaksanaan mendalam. Beliau berdehem pelan memecah keributan lalu menatap lurus ke arah Bikanti yang masih menangis terseduh-seduh di atas tanah berdebu dengan rambut yang sedikit berantakan. Kehadiran pria tua itu seketika membuat semua orang terdiam menunggu kata-kata bijak yang akan keluar dari mulutnya pada sore bersejarah ini. Mbah Karyo mengangkat tongkatnya, sedikit lalu menunjuk ke arah benang-benang sutra yang rusak parah berserakan di atas tikar pandan, sambil menggelengkan kepalanya dengan sangat prihatin. Beliau berkata dengan suara seraknya yang khas, bahwa kebohongan sekecil apapun tidak akan pernah bisa bertahan lama melawan cahaya kebenaran yang terus bersinar terang. Orang tua itu menegaskan bahwa ia telah lama mengamati kebaikan hati Sari dan sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda kejahatan pada diri wanita malang tersebut. Kalimat penasihat yang sangat dihormati itu seolah menjadi palu hakim yang menghancurkan seluruh sisa pertahanan kebohongan dari si pembuat masalah. Pernyataan tegas dari Mbah Karyo itu langsung mengubah arah angin simpati seluruh warga desa yang hadir berbalik 180 derajat membela keluarga Pak Dharma. Ibu-ibu yang dulu sering bergosip di pasar kini saling berpandangan dengan wajah merah pada menyadari betapa bodohnya mereka karena mudah termakan fitnah murahan dari orang asing. Mereka merasa sangat bersalah telah ikut-ikutan menyudutkan seorang gadis yatim piatu yang sebenarnya memiliki hati bak malaikat dan sangat setia mengabdi kepada suaminya setiap hari. Bisik-bisik penyesalan mulai terdengar memenuhi pelataran rumah, menandakan runtuhnya prasangka buruk yang selama ini mengurung desa mereka. Pak Dharma melangkah mendekati Bikanti yang kini sudah kehabisan kata-kata untuk membela diri, karena semua mata memandangnya dengan tatapan jijik dan penuh amarah tertahan. Pria parubaya itu dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh ketegasan memerintahkan kerabat jauhnya itu untuk segera mengemasi seluruh barang bawaannya sekarang juga. Ia menyatakan bahwa pintu rumahnya telah tertutup rapat untuk orang-orang yang berhati busuk dan tidak tahu cara membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus. Keputusan mutlak dari sang tuan rumah itu tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh siapapun menjadikan sore ini sebagai akhir segalanya. Menyadari bahwa dirinya benar-benar sudah tidak memiliki tempat bersembunyi lagi, Bikanti perlahan bangkit berdiri dengan susah payah, menahan rasa malu yang tak tertahankan. Wajahnya menunduk dalam-dalam tidak berani menatap mata para warga yang berdiri mengelilinginya menyorotkan tatapan, menghakimi yang terasa jauh lebih tajam daripada sebilah pedang berkarat. Ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar tamu di bagian belakang rumah untuk mengumpulkan pakaian lusuhnya diiringi oleh keheningan yang sangat menusuk hati di setiap langkah kakinya. Keserakahan yang selama ini ia pelihara dengan sangat rapi kini telah menjadi bumerang yang menghancurkan harga dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Tidak berselang lama wanita pembuat kekacauan itu
kembali muncul di halaman depan dengan membawa sebuah buntalan kain kecil, berisi pakaian tuanya yang sangat menyedihkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau berani menoleh ke belakang, ia melangkah gontai, meninggalkan pekarangan rumah kayu tersebut menuju ke arah jalan setapak batas desa. Bayangan punggungnya yang semakin mengecil ditelan oleh kabut tipis sore hari menjadi simbol hilangnya segala macam sumber penyakit hati yang selama ini merusak ketentraman warga. Kepastian perginya sosok jahat tersebut seketika membuat udara di sekitar rumah terasa jauh lebih segar dan sangat melegakan untuk dihirup dalam-dalam. Setelah kepergian Bikanti, suasana tegang di halaman rumah perlahan-lahan mulai mencair digantikan oleh perasaan lega yang sangat luar biasa dari seluruh orang yang hadir. Salah seorang tokoh masyarakat desa melangkah maju menghampiri Pak Dharma dan menjabat tangannya erat-erat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan mereka selama ini. Ia mewakili seluruh penduduk kampung mengakui bahwa mereka telah bertindak sangat tidak adil dan terlalu cepat menghakimi tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pengakuan tulus tersebut diterima oleh Pak Dharma dengan senyuman hangat menandakan bahwa pintu pemaafan selalu terbuka lebar bagi semua orang. Beberapa ibu-ibu yang dulunya paling keras mencibir pernikahan tersebut kini berjalan perlahan mendekati Sari yang masih berdiri dengan mata berkaca-kaca di samping pilar beranda rumah. Mereka meraih tangan kasar gadis itu dan membelainya dengan penuh kasih sayang meminta maaf atas segala ucapan menyakitkan yang pernah mereka lontarkan di pasar dulu. Sari yang memiliki sifat pemaaf luar biasa hanya tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya meneteskan air mata bahagia karena akhirnya kebenarannya diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Peristiwa mengharukan itu menghapus semua duka nestapa yang selama ini membebani pundaknya, menggantikannya dengan kedamaian batin yang sangat indah. Melihat istrinya kembali tersenyum lepas tanpa beban, Pak Dharma merasa ada sebuah kehangatan yang menjalar memenuhi seluruh relung hatinya, mengusir bayang-bayang kegelisahan yang sempat bersarang. Ia menyadari bahwa ujian berat ini justru semakin menguatkan ikatan cinta mereka dan membuktikan kepada dunia betapa berharganya kesabaran dalam menghadapi segala macam rintangan hidup. Pria itu mengelus bahu istrinya dengan lembut memberikan kekuatan tambahan untuk terus melangkah maju merajut asa di rumah kayu peninggalan leluhur yang kini telah bersih. Langit jingga di atas sana seakan ikut tersenyum menyaksikan kemenangan kecil dari sepasang manusia yang teguh memegang kebenaran murni. Untuk menurunkan sisa-sisa ketegangan yang masih sedikit menggantung di udara, Pak Dharma mengajak seluruh warga yang hadir untuk duduk santai sejenak di beranda kayunya. Ia meminta para pria untuk duduk bersila di atas tikar pandan yang luas, sementara para ibu-ibu membantu istrinya di dapur untuk mempersiapkan sedikit hidangan penutup. Suasana yang tadinya sangat kaku penuh perhitungan kini berubah menjadi sangat cair dan akrab diwarnai oleh canda tawa ringan dari orang-orang yang mulai saling memaafkan. Mbah Karyo pun ikut tersenyum tipis menikmati pemandangan damai yang sudah sangat lama hilang dari lingkungan desa kecil yang terpencil ini. Di dapur yang dulunya menjadi saksi bisu kejahatan kini kembali dipenuhi oleh aroma harum gula aren dan jahe yang direbus bersamaan di atas tungku kayu. Sari dengan dibantu oleh dua orang tetangganya tampak sangat lincah menyiapkan puluhan cangkir tanah liat untuk menyuguhkan wedang jahe hangat kepada para tamu di depan. Ia juga menyusun beberapa piring berisi singkong rebus hasil kebun keemasannya yang terkenal memiliki rasa sangat manis dan bertekstur lembut bagaikan kapas putih yang bersih. Tangan terampilnya menari-nari dengan bahagia, menyalurkan rasa syukurnya yang teramat dalam melalui hidangan sederhana, namun penuh makna bagi seluruh warga desa. Nampan-nampan kayu berisi minuman hangat dan makanan ringan, mulai dibagikan ke seluruh penjuru beranda menciptakan suasana kebersamaan yang sangat hangat menjelang turunnya malam gelap. Para warga desa yang menikmati singkong rebus dari kebun Sari tidak henti-hentinya memuji kelezatan luar biasa yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup di kampung tersebut. Mereka mengobrol santai tentang hasil panen musim ini, rencana menanam padi dan berbagai macam hal ringan lainnya, melupakan seluruh kejadian buruk yang baru saja berlalu. Keharmonisan hidup bertetangga yang sempat retak kini telah tersambung kembali dengan ikatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya tanpa paksaan. Pak Dharma duduk berdampingan dengan Mbah Karyo, menikmati secangkir wedang jahe yang asapnya masih mengepul menyebarkan aroma rempah penenang jiwa ke udara malam yang sejuk.
Pria parubaya itu mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pria tua tersebut atas nasihat bijaknya yang telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total. Mbah Karyo hanya tertawa pelan memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa buah, lalu menepuk pundak mantan majikannya itu dengan sangat akrab, seolah memberi restu penuh kehidupan barunya. Ikatan batin antara tetangga sepuh dan keluarga sederhana itu menjadi sebuah simbol perlindungan kuat bagi generasi yang akan datang. Malam mulai menyelimuti desa Jati, dengan sempurna memanggil serangga malam untuk melantunkan nyanyian alam yang merdu mengiringi kebahagiaan yang sedang mekar di beranda rumah kayu. Angin berhembus sangat pelan menyentuh dedaunan pohon mangga menciptakan suara gemerisik halus yang terdengar seperti tepuk tangan alam semesta menyambut kembalinya kedamaian hakiki. Satu persatu para tetangga mulai berpamitan pulang ke rumah masing-masing membawa serta pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk terhadap sesama manusia ciptaan Tuhan. Rumah kayu besar itu perlahan-lahan kembali memeluk kesunyiannya. Namun kali ini kesunyian tersebut terasa sangat hangat dan dipenuhi oleh cinta. Sari membersihkan sisa-sisa cangkir tanah liat dan piring kayu yang berserakan di beranda dengan perasaan yang luar biasa ringan, seolah bisa terbang menembus awan gelap. Tidak ada lagi rasa takut akan cibiran orang lewat, tidak ada lagi kegelisahan tentang barang berharga yang hilang di malam hari, saat semua orang tertidur pulas. Gadis yatim piatu yang dulunya selalu dipandang sebelah mata itu, kini telah mendapatkan kembali tempat berdirinya yang terhormat di samping suaminya sebagai nyonya rumah sejati. Senyuman tulus yang terukir di wajahnya menjadi penutup yang sangat indah untuk hari yang melelahkan namun penuh dengan keberkahan melimpah. Cahaya lampu minyak berkedip pelan ditiup angin malam menerangi wajah sepasang suami istri yang sedang berdiri berdampingan menatap halaman depan mereka yang kini kembali suci. Pak Dharma merangkul pundak istrinya dengan erat memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang luar yang berani merusak kebahagiaan sederhana yang telah mereka bangun susah payah. Malam ini mereka bisa tertidur dengan sangat nyenyak di bawah atap kayu yang kokoh meyakini bahwa hari esok akan membawa lembaran baru yang jauh lebih cerah. Segala macam bentuk penderitaan telah usai menyisakan ruang kosong yang siap diisi dengan kenangan manis hingga akhir hayat nanti. Keesokan harinya matahari terbit dengan sinar yang jauh lebih terang daripada biasanya menyinari seluruh sudut desa Jati yang kini dipenuhi oleh kedamaian baru. Udara pagi terasa sangat sejuk dan menyegarkan paru-paru setiap penduduk yang melangkah keluar rumah untuk memulai aktivitas harian mereka di ladang maupun pasar. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga yang terdengar menyudutkan keluarga Pak Dharma, melainkan sapaan ramah dan senyuman hangat yang tulus dari lubuk hati terdalam. Warga desa seolah telah terbangun dari mimpi buruk yang panjang, dan kini menyadari betapa berharganya kerukunan hidup bertetangga yang saling menghormati satu sama lain. Sari melangkah perlahan menuju sumur tua di sudut halaman dengan membawa ember kayu untuk mengambil air jernih yang memantulkan cahaya keemasan mentari pagi. Hari ini tidak ada lagi tatapan curiga yang mengintip dari balik pagar bambu, melainkan beberapa tetangga yang sengaja mampir untuk menawarkan bantuan kepadanya. Ibu-ibu yang dulu sempat mencibir kini sering membawakan jajanan pasar sebagai bentuk permintaan maaf dan tanda persahabatan yang tulus kepada istri muda tersebut. Kelembutan hati gadis itu telah berhasil meruntuhkan tembok kesombongan yang dulu mengelilingi penduduk desa, mengubahnya menjadi ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, kebun sayur dan palawija yang dirawat oleh Sari di belakang rumah terus menghasilkan panen yang sangat melimpah ruah tiada hentinya. Bibit-bibit ajaib itu tumbuh menembus tanah dengan subur menghasilkan jagung keemasan serta umbi-umbian berukuran raksasa yang rasanya jauh melampaui hasil bumi pada umumnya. Keajaiban ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah kutukan mengerikan, melainkan dianggap sebagai berkah Tuhan yang diturunkan khusus untuk menghargai ketulusan hati seorang manusia. Hasil panen yang luar biasa itu perlahan-lahan mulai menarik perhatian para pedagang besar dari berbagai penjuru negeri, yang penasaran ingin membuktikan sendiri kebenarannya. Kabar tentang kelezatan hasil bumi dari desa Jati itu menyebar dengan sangat cepat melewati batas-batas bukit dan sungai, hingga terdengar ke seluruh penjuru. Rombongan tengkulak dan saudagar kaya berdatangan menggunakan pedati kayu memadati jalanan desa, hanya untuk membeli jagung emas serta singkong raksasa milik keluarga Pak Dharma. Mereka rela membayar dengan harga yang sangat tinggi,
Bahkan berlomba-lomba memberikan kepingan koin emas murni demi mendapatkan hasil panen langka yang penuh berkah tersebut. Kekayaan yang datang secara tiba-tiba ini benar-benar membuat seluruh dunia terkejut tidak percaya melihat nasib keluarga sederhana itu berubah drastis dalam sekejap mata. Selain hasil kebun yang melimpah, ruah kerajinan tenun tangan karya Sari juga mulai dikenal luas oleh kalangan bangsawan di kerajaan seberang lautan sana. Setelah benang-benangnya yang dulu sempat dirusak itu, ia perbaiki dengan penuh kesabaran. Motif tradisional yang dihasilkannya terlihat semakin mempesona dan memancarkan aura kemewahan. Kain-kain sutra halus buatan mantan pengemis itu dibeli dengan harga yang sangat fantastis oleh para saudagar kain untuk dijadikan pakaian para anggota keluarga kerajaan. Nilai seni yang luar biasa tinggi pada setiap helai kain tenun itu semakin menambah pundi-pundi kekayaan rumah tangga Pak Dharma yang terus membengkak tanpa henti. Meskipun kini mereka telah memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah ruah, Pak Dharma dan Sari sama sekali tidak pernah mengubah gaya hidup mereka. Keduanya tetap memilih untuk tinggal di rumah kayu sederhana peninggalan leluhur tersebut dengan mempertahankan keaslian bangunan serta segala perabotan lama yang penuh kenangan. Mereka tidak ingin membangun istana megah dari batu bata, karena bagi mereka kenyamanan sejati hanya bisa ditemukan di balik dinding kayu tua yang hangat ini. Harta benda yang mengalir deras justru mereka gunakan untuk membantu memperbaiki jembatan desa, membangun saluran air bersih, dan membagikan bibit unggul kepada tetangga. Kebaikan hati yang terus ditunjukkan oleh pasangan suami istri itu membuat mereka semakin dihormati dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut. Sari kini diakui sepenuhnya sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya membawa kedamaian abadi serta keberuntungan besar bagi siapa saja yang berada di dekatnya setiap hari. Tidak ada lagi orang yang berani mengungkit masa lalunya yang kelam sebagai seorang pengemis jalanan karena perbuatannya yang mulia telah menghapus segala bentuk penghinaan tersebut. Gadis itu menjelma menjadi sosok perempuan teladan yang selalu menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia. Pada suatu sore yang sangat cerah, Mbah Karyo berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah Pak Dharma dengan senyuman lebar menghiasi wajah keriputnya yang tenang. Tetangga sepuh itu membawa sekeranjang buah mangga manis hasil panen dari kebunnya sendiri sebagai bentuk rasa syukur atas persahabatan mereka yang semakin erat. Pak Dharma menyambut kedatangan pria tua itu dengan sangat gembira, mempersilakannya duduk di atas kursi beranda sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Mereka berdua sering menghabiskan waktu sore bersama membicarakan tentang rahasia alam dan betapa indahnya jalan takdir yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta untuk umatnya. Sari segera keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi teh melati hangat dan beberapa potong penganan kecil untuk menemani obrolan santai di beranda. Istri yang sangat berbakti itu menundukkan badannya dengan sangat sopan saat menyuguhkan minuman tersebut kepada Mbah Karyo yang membalasnya dengan anggukan penuh rasa hormat. Pria tua itu memuji ketekunan Sari yang telah berhasil mengubah nasib keluarganya dari yang awalnya sering dihina kini menjadi panutan seluruh warga di desa terpencil ini. Mendengar pujian tulus tersebut, pipi gadis itu merona merah merendah dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah titipan sementara dari Sang Pencipta alam. Kekayaan luar biasa yang mereka miliki kini benar-benar telah membuat dunia terbelalak kagum, membuktikan bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada status sosial. Cerita tentang seorang duda sabar yang menikahi pengemis lusuh lalu diberkahi dengan ladang emas perlahan-lahan berubah menjadi sebuah legenda indah di telinga masyarakat. Banyak pelancong dari jauh yang sengaja datang ke desa Jati hanya untuk melihat langsung rumah kayu yang dipenuhi keajaiban dan keberkahan tiada tara itu. Namun Pak Dharma selalu berpesan kepada setiap tamu yang datang bahwa kunci utama dari semua keajaiban ini adalah kesabaran dalam menghadapi fitnah kejam. Di setiap kesempatan Pak Dharma tidak pernah lelah menceritakan betapa bersyukurnya ia memiliki seorang pendamping hidup yang begitu luar biasa tangguh seperti istrinya. Ia seringkali merenung di pinggir sumur tua mengingat kembali masa-masa sulit, ketika seluruh dunia seolah berbalik memusuhi mereka berdua, tanpa alasan yang jelas. Air sumur yang selalu jernih itu seakan menjadi saksi bisu atas segala tetesan air mata kesedihan yang dulu sering disembunyikan istrinya di tengah malam gulita.
Kini air yang sama digunakan untuk menyiram kebun keemasan yang telah mengangkat derajat keluarga mereka ke puncak kehormatan tertinggi di mata seluruh dunia. Bulan purnama bersinar sangat terang di atas langit malam menyebarkan cahaya keperakan yang jatuh perlahan membasahi atap rumah kayu tua milik Pak Dharma. Suasana desa Jati terasa sangat hening dan damai, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang bernyanyi riang di balik semak belukar yang basah oleh embun. Angin malam berhembus sangat lembut membawa aroma bunga kenanga dari pekarangan depan menyelinap masuk melalui celah-celah jendela bambu memberikan ketenangan bagi setiap penghuninya. Waktu seolah berjalan lebih lambat di tempat suci ini membiarkan kebahagiaan meresap jauh ke dalam relung jiwa dua manusia yang saling mengasihi tersebut. Malam itu di dalam ruang makan yang merangkap sebagai dapur kehangatan keluarga kecil tersebut terasa sangat kental mengusir hawa dingin yang mulai menusuk. Tungku kayu memancarkan cahaya jingga kemerahan yang menari-nari memantulkan bayangan Pak Dharma dan Sari yang sedang duduk berhadapan di atas bangku bambu sederhana. Sebuah lampu minyak kuno diletakkan tepat di tengah meja kayu, menerangi hidangan makan malam mereka yang terdiri dari sayur lodeh panas dan ikan asin. Meskipun mereka kini adalah orang terkaya di seluruh pelosok desa, makanan yang disajikan tetaplah sederhana mencerminkan kerendahan hati yang tidak pernah luntur sedikit pun. Sari mengambilkan nasi hangat yang masih mengepul ke atas piring suaminya dengan gerakan tangan yang sangat teratur dan penuh dengan rasa kasih sayang. Pak Dharma menatap wajah istrinya lekat-lekat merasakan aliran kedamaian yang luar biasa mengalir di dalam dadanya menghapus segala sisa kepenatan setelah seharian beraktivitas. Ia menyadari bahwa harta kekayaan sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membeli ketenangan batin yang ia dapatkan setiap kali menatap senyuman tulus wanita itu. Keputusannya untuk menikahi gadis pengemis yang sering ditertawakan warga desa dulu terbukti menjadi anugerah terbesar yang pernah diberikan oleh alam semesta kepadanya. Mereka menyantap hidangan malam itu dengan perasaan syukur yang sangat dalam, tidak banyak kata yang terucap di antara keduanya selain tatapan mata penuh arti. Keheningan dapur itu justru terasa sangat menenangkan, seolah-olah seluruh dunia telah tertidur pulas dan membiarkan mereka berdua menikmati indahnya kebersamaan tanpa ada gangguan. Aroma rempah-rempah yang menguar dari sayur lodeh bercampur dengan wangi asap kayu bakar menciptakan suasana pedesaan yang klasik dan sangat dirindukan oleh banyak orang. Setiap suapan makanan terasa jauh lebih nikmat karena dibumbui oleh keikhlasan hati dan perjuangan panjang melawan berbagai macam prasangka buruk dari manusia. Setelah selesai menyantap makan malam, Sari merapikan piring-piring tanah liat dan mencucinya di pinggir sumur belakang ditemani oleh pantulan cahaya bulan di air. Suara gemiricik air yang jatuh membasahi lantai batu terdengar sangat merdu menyatu dengan harmoni alam malam yang menyelimuti seluruh pelosok desa yang tenang. Pak Dharma duduk di teras belakang menghisap secangkir kopi hitam panas sambil mengawasi siluet istrinya yang bergerak lincah di bawah sinar rembulan yang syahdu. Pemandangan sederhana ini adalah surga dunia yang selama ini selalu ia impikan. Dan kini impian tersebut telah benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang kekal abadi. Rasa lelah perlahan-lahan mulai menjalar ke seluruh persendian. Namun itu adalah rasa lelah yang sangat memuaskan karena dihabiskan untuk merawat hal-hal yang mereka cintai. Rumah kayu peninggalan leluhur ini telah melewati ujian yang sangat berat menahan gempuran fitnah keji dari orang-orang yang dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Kini pondasinya terasa jauh lebih kokoh, karena telah diikat oleh kesabaran luar biasa dari sosok wanita teladan yang mengabdi dengan seluruh jiwa raganya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menakutkan karena semuanya telah tersapu bersih oleh cahaya kebenaran yang terus bersinar di setiap sudut ruangan. Semakin malam udara terasa semakin dingin memaksa kabut putih untuk turun perlahan menyelimuti atap-atap perumahan warga desa Jati bagaikan selimut kapas yang sangat tebal. Seluruh kegiatan penduduk kampung telah terhenti total menyisakan sunyi yang mengantarkan jiwa-jiwa kelelahan menuju alam mimpi yang dipenuhi oleh keindahan taman-taman bunga surgawi. Di dalam kamar tidur utama yang dindingnya terbuat dari papan jati solid, Sari merapikan tempat tidur dan membentangkan selimut tebal bermotif sulur tanaman rambat. Hatinya terasa sangat lega dan damai bersyukur karena hari ini kembali diakhiri dengan tawa bahagia dan kerukunan yang sangat sulit untuk dideskripsikan kata-kata. Dunia mungkin masih terus berputar membawa berbagai macam perubahan musim dan tantangan baru, namun istana kecil mereka kini telah memiliki benteng pelindung yang kuat.
Kekayaan berupa koin emas dan sutra mahal yang sering dibicarakan oleh orang luar, sebenarnya hanyalah hadiah kecil dari Sang Pencipta alam semesta belaka. Harta yang paling berharga bagi Pak Dharma dan istrinya adalah kepercayaan mutlak yang mereka bangun di atas fondasi cinta kasih tanpa syarat sedikit pun. Merekalah bukti nyata bahwa kesederhanaan yang dibalut dengan niat baik akan selalu membuahkan hasil akhir yang sangat manis melebihi segala bentuk kekayaan duniawi. Matahari esok hari pasti akan terbit kembali membawa harapan baru yang lebih segar bagi seluruh makhluk hidup yang bernapas di atas bumi Nusantara ini. Cerita tentang kesabaran seorang ganda dan istri miskinnya ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai dongeng pengantar tidur yang sangat syarat makna. Anak-anak desa akan diajarkan tentang pentingnya menjaga lisan, dan tidak mudah menilai seseorang hanya dari penampilan luar yang seringkali menipu pandangan mata belaka. Keabadian kisah ini terletak pada nilai moralnya yang luhur mampu menembus batas waktu dan ruang menyentuh hati nurani siapapun yang bersedia mendengarnya. Lampu minyak di ruang tengah perlahan-lahan dipadamkan menyisakan satu pelita kecil di sudut kamar yang memancarkan cahaya keemasan nan temara menemani waktu istirahat mereka. Keheningan malam semakin memeluk erat seisi rumah memberikan ketenangan yang sangat mendalam merelaksasi setiap otot yang tegang setelah bekerja keras sepanjang hari di ladang. Bayangan pepohonan di luar jendela tampak bergoyang pelan tertiup angin, seolah-olah alam sedang memberikan penjagaan khusus agar tidur mereka tidak terganggu oleh apapun. Ini adalah saat yang paling dinantikan di mana segala macam permasalahan dunia ditinggalkan sejenak di luar pintu kayu yang sudah tertutup rapat. Pak Dharma menarik selimut tebal menutupi bahunya dan bahu. Istrinya memastikan bahwa kehangatan selalu menyertai tubuh mereka dalam menghadapi udara malam yang menusuk. Ia menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu rapi merasakan detak jantung yang berirama tenang, mencerminkan kondisi batinnya yang sudah benar-benar damai tanpa beban. Sari telah memejamkan matanya dengan senyuman lembut yang masih terukir di bibirnya bernapas dengan sangat teratur seolah sedang menyelami lautan mimpi yang sangat indah. Perjalanan panjang yang penuh air mata itu kini telah mencapai pelabuhan terakhirnya menyajikan pemandangan hari tua yang dikelilingi oleh ketentraman sejati tanpa akhir. Sebelum pria parubaya itu benar-benar menyerahkan kesadarannya pada pelukan malam yang panjang, ia mengusap dahi istrinya dengan sangat lembut penuh dengan kasih sayang. Malam telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, menyembunyikan segala kegundahan di balik layar kegelapan yang dihiasi oleh bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip dengan indahnya. Suara alam di luar sana terus mengalunkan melodi pengantar tidur yang perlahan membawa siapa saja yang mendengarnya melayang memasuki dunia tanpa batas yang membahagiakan. Sambil memejamkan mata perlahan Pak Dharma berbisik pelan, "Tidurlah yang nyenyak. Karena rumah ini akhirnya telah menemukan kedamaiannya yang sejati di bawah lindungan malam."